Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran tentang kitab tauhid ini ya, tentang pemurnian ibadah kepada Allah, masuk ke bab 39 yaitu berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Ya. An-Nisa Quran surat keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Panjang ya. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada togut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari togut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan menyesatkan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum Allah. Ya, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekat kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, maksudnya orang-orang munafik, ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Quran surat keempat ayat 60 sampai 62. Itu dalil yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Al-Baqarah
ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nggak ngaku ya. Tuh. Maksudnya, kerusakan di muka bumi tersebut, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan kekafiran dan perbuatan maksiat lainnya. Tuh, ya. Dalil yang kedua, saudara kita rahmati Allah. Kemudian dalil yang ketiga dalam surat Al-A'raf, ya, surat ke-7 ayatnya 56, ya. Ini penggalannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Maksudnya di sini dijelaskan ya, bahwa orang-orang yang berdoa dengan kencang-kencang atau orang-orang yang merusak syariat Nabi Muhammad SAW itu berdoa dengan kencang-kencang. Maksud daripada ayat ini menurut para ulama. Kemudian dalil yang selanjutnya surat Al-Maidah atau surat yang kelima ayatnya 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumin yuqinun. Artinya, apakah kamu jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ya, orang-orang yang yakin hari kiamat maksudnya ya. Itu dalil yang selanjutnya. Kemudian dalil yang kelima, hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Artinya, tidaklah beriman atau beriman dengan sempurna seseorang di antara kamu sebelum keinginan dirinya menuruti apa yang telah aku bawa dari Allah. Kemudian An-Nawawi, kata An-Nawawi, hadis sahih kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan isnad sahih. Itu dalil yang kelima ya. Saudaraku dirahmati Allah, Asy-Sya'bi menuturkan pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan orang Yahudi. Berkatalah orang Yahudi, ya, mari kita berhakim kepada Muhammad karena ia mengerti bahwa beliau tidak mengambil riswah, maksudnya sogok ya. Sedangkan orang munafik itu berkata, mari kita berhakim kepada orang-orang Yahudi karena ia tahu bahwa mereka mau menerima riswah. Maka bersepakatlah keduanya untuk datang berhakim kepada seorang dukun di Juhainah. Lalu turunlah ayat Alam taro ilal lazi nayas umun dan seterusnya ya. Ini diriwayatkan oleh
Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Ada beberapa dalil tersebut ya. Kemudian dikatakan pula bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan dua orang yang bertengkar. Ya. Salah seorang mengatakan, mari kita bersama-sama mengadukan kepada Nabi SAW. Sedangkan yang lainnya mengatakan kepada Ka'ab al-Ashraf. Kemudian keduanya mengadukan perkara mereka kepada Umar. Salah seorang di antara keduanya menjelaskan kepadanya tentang kasus yang terjadi. Lalu Umar bertanya kepada orang-orang tadi. Ya, Umar bertanya kepada orang-orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah SAW. Benarkah demikian? Ia menjawab, ya. Akhirnya dihukumlah orang itu oleh Umar dengan dipancung pakai pedang. Di zaman dahulu ya, kalau orang nggak percaya dengan Nabi, dengan hukum-hukum Allah, dipancung sama Umar ya, sama sahabat, bukan Nabi yang mancungnya ya. Itu ya. Jadi berkenaan dengan judul ini ya, berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya ya. Jadi dalil-dalil sudah dijelaskan tadi, ada kurang lebih 5 atau 6 dalil ya. Kemudian kita ambil intisarinya dari bab ini. Yang pertama, tafsir ayat dalam surat An-Nisa. Dan ayat ini dapat membantu untuk memahami pengertian togut. Ya, An-Nisa tadi surat keempat ya, surat keempat ayatnya 60 sampai 62. Ayat ini menunjukkan kewajiban berhakim kepada kitabullah, maksudnya Al-Quran, ya, maksudnya Allah, dan sunnah Rasulullah, maksudnya hadis Rasulullah SAW, dan menerima hukum keduanya dengan ridho dan tunduk. Barang siapa yang berhakim kepada selainnya, berarti berhakim kepada togut. Ya, jelas ya, togut itu selain Allah dan Rasulnya. Ya, masuk kepada orang Yahudi. Ya. Apapun sebutannya dan menunjukkan kewajiban mengingkari togut serta menjauhkan diri dari dan waspada terhadap tipu daya setan. Menunjukkan pula bahwa barang siapa diajak berhakim dengan hukum Allah dan Rasulnya haruslah menerima. Apabila menolak maka dia adalah munafik. Dan apapun dalih yang dikemukakan seperti menghendaki penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna bukanlah merupakan alasan baginya untuk menerima selain hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Nggak mungkin lebih baik lah. Ya, selain Allah dan Rasulnya. Hukum yang terbaik itu adalah hukum Allah dan Rasulnya. Karena dia tahu. Karena Allah lah yang menciptakan manusia. Jadi Allah tahu apa keinginan manusia itu. Kalau berhukum kepada manusia ya malah sesat ya. Gitu. Jadi barang siapa yang berhukum selain kepada Allah dan Rasulnya, itu namanya berhukum kepada tagut. Togut itu macam-macam. Ya, itu. Yang jelas selain Allah dan Rasulnya. Ya. Kandungan yang kedua tentang tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ayat 11 tadi ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ya.
Maksudnya apa di muka bumi? Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan kekafiran, ya, dan perbuatan maksiat lainnya. Sini ditafsirkan ayat tersebut menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum yang diturunkan Allah, maka ia telah berbuat kerusakan yang sangat berat di muka bumi. Dan dalih mengadakan perbaikan bukan alasan sama sekali untuk meninggalkan hukumnya. Maksudnya hukum Allah dan Rasulnya. Menunjukkan pula bahwa orang yang sakit hatinya akan memutarbalikkan nilai-nilai di mana yang hak dijadikan batil dan yang batil dijadikan hak. Sekarang sudah terjadi ya. Orang yang salah bisa jadi benar. Orang yang benar justru bisa dihukum ya. Masya Allah. Itulah ya. Kalau tidak berhakim kepada Allah dan Rasulnya. Saudara yang dirahmati Allah, kandungan yang ketiga atau faedah yang ketiga dari bab ini ya, tafsiran ayat dalam surat Al-A'raf. Ya. Surat ke-7 ayatnya yang 56 ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum Allah, maka ia telah berbuat kerusakan yang sangat berat di muka bumi. Dan menunjukkan bahwa perbaikan di muka bumi adalah dengan menerapkan hukum yang diturunkan Allah. Nah, memperbaiki masyarakat itu ya hukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Itu baru benar. Kalau selain hukum Allah, itu nggak benar namanya. Ya. Itu. Termasuk hukum dunia itu harus berhukum dengan syariat Allah dan Rasulnya. Itu yang benar. Gitu. Jangan malah dibolak-balik ya. Gitu. Kemudian kandungan bab ini yang keempat, tafsiran ayat dalam surat Al-Maidah. Ya. Al-Maidah surat kelima ayatnya ayat nomor 5 ayat yang ke-50 ya. Apa hukmal jahiliyati yabgun waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Maksud ayat di sini menunjukkan bahwa orang yang menghendaki selain hukum Allah berarti ia menghendaki hukum jahiliyah. Gitu. Ya, itu kandungan yang kelima, kandungan yang keempat ya. Kandungan yang kelima atau faedah yang kelima dari bab ini ya, berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Sebab turunnya ayat yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh As-Sa'bi. Ya. Kemudian faedah yang keenam, pengertian iman yang benar dan iman yang palsu. Iman yang benar yaitu berhakim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta menerima
hukumnya dengan tunduk dan ridha. Dan iman yang palsu yaitu mengaku beriman tetapi tidak mau berhakim kepada kitabullah dan as-sunnah Rasulullah SAW. Bahkan berhakim kepada togut. Itu namanya imannya palsu. Ya, kalau iman yang benar, beriman hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kandungan yang ketujuh, kisah Umar dengan orang munafik. Bahwa Umar memenggal leher orang munafik tersebut karena tidak rela dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ada pertengkaran tadi dikatakan bahwa ayat yang alam taro ilal lazi nayas umun dan seterusnya itu ya tidak mau memperhatikan orang-orang yang mengaku dan seterusnya ya. Dijelaskan salah seorang mengatakan, mari kita bersama-sama mengadukan kepada Nabi SAW. Sedangkan yang lainnya mengatakan kepada Ka'ab al-Ashraf. Kemudian keduanya mengadukan perkara tersebut kepada Umar. Salah seorang di antara keduanya menjelaskan kepadanya tentang kasus yang terjadi. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah SAW. Benarkah demikian? Kata Umar. Iya, menjawab. Akhirnya dihukumlah orang itu oleh Umar dan dipenggal atau dihukum pancung dengan pedang. Ya, tadi karena dia tidak rela dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang munafik ya. Namanya Ka'ab al-Ashraf, orang Yahudi ya. Kemudian kandungan yang selanjutnya yang ke-8, seorang tidak akan beriman sempurna dan benar sebelum keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah. Gitu. Jadi iman seorang tidak sempurna sebelum dia mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat. Karena amal itu rukunnya dua. Yang pertama ikhlas, ya ikhlas karena Allah, tidak kena siapapun. Yang kedua ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang dipahami oleh para sahabat. Itu. Kalau menyelisih salah satunya aja, misalnya dia ikhlas tapi nggak ittiba, amalnya tertolak. Dan dia bukan termasuk orang yang beriman. Gitu. Ya. Jadi rukun ibadah agar diterima oleh Allah itu cuma dua, ya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi jangan kita ibadah mengada-ada. Walaupun ulama membuat aturan ya, kita nggak perlu ikutin ya kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Terkecuali kalau ijma para sahabat ya, itu boleh karena Nabi yang memerintahkan. Ikutilah sahabatku, bukan individunya, ijma'nya para sahabat. Nggak ada yang menyelisihi artinya. Gitu. Tapi kalau ulama kita nggak wajib untuk mengikutinya. Ya, kalau ulama berijtihad, kemudian dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dia tidak berdosa, dia dapat 1 pahala. Tapi kalau kita mengikuti ijma ulama tersebut dan ulama tersebut salah, kita dosa tetap gitu. Ya. Karena nanti ditanya di akhirat nanti bukan siapa ulamamu, tidak. Cuma 3 yang ditanya. Siapa Allahmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Cuman itu sudah, nggak ada yang lain. Gitu. Baik, saudara yang dirahmati Allah, ya. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab ini berkaitan ya, bab 40 ini mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Ya. Dalilnya firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 30 ya, surat ke-13 ayatnya 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wahum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Artinya, dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Itu dalil yang pertama, ya. Dalil yang kedua, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ali berkata, haditsun nasa bima ya'rifun aturidu na yukazzaballahu wa rasuluh. Artinya, turunkanlah kepada orang-orang yang mereka mengerti, inginkah kamu sekalian bahwa Allah dan Rasul-Nya dituduh tidak benar? Kemudian Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya, ya, Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ia melihat seorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, karena merasa keberatan dengan hal tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata, ma faraku haula yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahliku na inda mutasyabihi. Artinya, apakah kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam, maksudnya yang jelas, ya, pengertiannya, yang jelas pengertian, tetapi mencelakakan diri karena merasa keberatan ketika dibacakan nas yang mutasyabih, yang samar-samar, ya, yang nggak jelas atau sulit dipahami. Ya, ini perkataan Ibnu Abbas, ya. Disebutkan penulis, ya, setelah perkataan Ali yang menyatakan bahwa seyogyanya tidak usah dituturkan kepada orang-orang apa yang tidak mereka mengerti, adalah untuk menunjukkan bahwa nas-nas Al-Quran maupun hadis yang berkenaan dengan sifat Allah tidak termasuk hal tersebut. Bahkan perlu pula disebutkan dan ditegaskan, karena keberatan sebagian orang akan hal tersebut bukanlah menjadi faktor penghalang untuk menyebutkannya. Sebab bahwa ulama semenjak zaman dahulu masih membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat Allah di hadapan orang-orang umum maupun khusus, ya. Artinya, kalau kita mau berbicara, ya, sesuai dengan kemampuan orang tersebut yang menangkapnya. Jadi kalau di orang intelek, ya kita harus berbicara dengan cara intelek. Kalau orang yang awam, ya kita harus berbicara dengan cara yang awam supaya mereka paham, ya. Apalagi tentang ayat-ayat mutasabih, ya. Saudara yang dirahmati Allah, orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah SAW menyebutkan Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Ya, maka terhadap mereka itu Allah menurunkan firman-Nya, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir kepada Ar-Rahman.
Ya. Makanya kita mempelajari, kalau kita mau mencintai Allah, ya kita harus mempelajari sifat-sifat Allah. Ya. Sifat Allah itu banyak, bukan 99, banyak ya. Gitu. Yang diketahui atau yang ditulis para ulama kan 99. Saudara yang dirahmati Allah, ya. Kandungan dari bab ini yang mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah, yang pertama itu dinyatakan tidak beriman karena mengingkari atau menolak sebagian dari asma dan sifat Allah. Jadi kalau kita mengingkari asma dan sifat Allah, ya kita tidak beriman namanya. Ya, gitu. Bahkan bisa keluar dari Islam itu ya. Gitu. Kalau dia paham tapi dia ingkari. Gitu. Yang kedua, tafsiran ayat dalam surah Ar-Ra'd, ya, yang tadi saya bacakan ya, ayatnya ke-30, ya. Wahum yakfuruna birrahman kul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Artinya, dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, ya. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Maka tafsir dari ayat tersebut menunjukkan kewajiban mengimani segala asma dan sifat Allah dan mengingkari sesuatu darinya adalah kekufuran. Ya, bisa keluar juga dia dari Islam. Mengingkarinya, atau menyamakan dengan makhluk, ya, kita keluar dari Islam. Kandungan yang ketiga atau fawaid yang ketiga dari bab ini, jangan dituturkan kepada orang-orang apa yang tidak dimengerti oleh mereka. Ya, artinya begini. Kalau ada ayat-ayat mutasabihah, harus dijelaskan sesuai dengan pemahaman kemampuan orang itu menangkapnya. Kalau orang itu intelek, kita sampaikan dengan cara intelek. Kalau orang itu awam, ya kita harus sampaikan dengan cara bahasa yang awam pula, ya, sehingga dia paham. Gitu. Sehingga dia mengerti, ya, gitu. Kemudian fawaid yang keempat, alasannya hal tersebut bisa mengakibatkan tuduhan bahwa Allah dan Rasulnya tidak benar, meskipun tidak bermaksud demikian. Yang kelima, Ibnu Abbas menolak sikap orang yang merasa keberatan ketika dibacakan sebuah hadis yang berkenaan dengan sifat Allah dan menyatakan bahwa sikap tersebut mencelakakan dirinya. Masya Allah, ya. Ya. Itulah ya tentang kandungan dari bab mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, ya, bab 41, judulnya ingkar kepada nikmat Allah. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayatnya 83. Ya. Ini hanya penggalannya, ya. Ya ribu nikmatallahi summa yunkirunaha. Artinya mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Ya kan? Di dalam surat Ibrahim, barang siapa yang mengingkari nikmatku maka azabku sangat pedih. Ya. Gitu. Jadi siapa yang tidak bersyukur pada nikmatku maka dia akan, siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Kata dalam surat Ibrahim, ya.
Kemudian dalam menafsiri ayat di atas, Mujahid berkata bahwa maksudnya adalah kata-kata seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Nah, itu turunnya ayat ini ya. Karena harta dari Allah semua, itu titipan, ya. Jadi bukan hasil karya kita, seperti Qarun berkata begitu ya, ini karyaku karena aku ahli ekonomi sehingga aku jadi kaya, makanya Allah benamkan dia ke dalam tanah ya, berikut harta-hartanya, maka dikenal dengan harta Qarun. Jadi siapa yang menemukan harta dalam tanah itu harta Qarun ya. Harta karun, harta Qarun, jadi sama aja ya, gitu. Kemudian Aun bin Abdullah mengatakan, yakni kata mereka, kalau bukan karena fulan tentu tidak akan menjadi begini. Perkataan kufur juga. Menurut tafsiran Ibnu Qutaibah, mereka itu mengatakan adalah berkat syafaat sesembahan kita. Kufur juga ini ucapan seperti itu. Makanya turun ayat ini ya. Dia mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ya. Abu Al-Abbas, ya, Abu Al-Abbas maksudnya Ibnu Taimiyah ya. Setelah mengupas hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir, dan seterusnya ya. Sebagaimana telah disebutkan di atas. Ya, pada bab 30 sebelumnya ya. Itu. Bab 30 itu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang gitu ya. Padahal Allah lah yang menurunkan itu. Ia mengatakan hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbatkan nikmatnya kepada selainnya. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan yaitu seperti kata mereka, anginnya enak, nakodanya tangkas, dan sebagainya yang sering keluar dari ucapan orang-orang banyak. Sama bab 30 itu kan turunnya hujan karena bintang, padahal bukan karena bintang, karena Allah yang berkehendak. Gitu. Rezeki karena Allah. Siapa yang beri rezeki itu rububiyahnya Allah, Allah yang berhak. Gitu. Makanya hati-hati dengan ucapannya. Ya. Bab ini sangat singkat. Dari kandungan bab ingkar kepada nikmat Allah ini, yang pertama itu tafsir mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mengingkarinya. Dalam surat Ibrahim, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, ya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu, aku lipat gandakan. Tapi barang siapa yang ingkar, maka aku akan azab dengan azab yang pedih. Saudaraku dirahmati Allah, kandungan yang kedua dari bab ini, perbuatan tersebut sering terjadi dalam ucapan orang-orang, karena itu harus dihindari. Ya, hati-hati ya dengan ucapan. Makanya kita perlu belajar. Kadang-kadang ucapan yang enggak ini bisa membuat kita jatuh kepada kekafiran ya. Ya, bisa saja kita nggak sengaja mengucapkan itu. Misalnya tadi ya, bahwa hujan ini karena bintang. Gitu. Kemudian
Kandungan yang ketiga, ucapan seperti ini disebut sebagai mengingkari nikmat Allah. Itulah ya. Kemudian masih ada satu ya fawaid atau kandungan dari bab ini ya, mengingkari nikmat Allah, bahwa dua hal yang bertentangan, mengetahui nikmat Allah dan mengingkarinya, bisa terjadi dalam diri manusia. Makanya kita harus berhati-hati ya. Masya Allah. Lanjutkan ya ke bab berikutnya. Yaitu judulnya, janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Dalilnya firman Allah surat Al-Baqarah surat kedua ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Saudara rahmati Allah, Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan membuat andab ialah berbuat syirik. Ya. Suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kalam. Ya. Jadi syirik ya, itu mah syirik khafi ya, atau syirik kecil ya. Kata Ibnu Abbas, perbuatan dosa atau lebih sulit untuk dikenali ya daripada semut kecil yang hitam yang merayap di atas batu hitam pada malam yang gelap, yaitu seperti ucapan Anda, demi Allah dan demi hidupmu wahai Fulan. Nah, itu nggak boleh, hati-hati ya. Serta demi hidupku, atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Ya, itu ucapan syirik tanpa kita sadari. Padahal yang mencegah barang kita hilang itu ya Allah. Nggak bisa anjing. Gitu. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seorang kepada kawannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan karena si Fulan. Janganlah Anda sebutkan si Fulan, si Anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadap Allah ya. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Ya. Riwayat Tirmizi dengan menyatakan hasan, Al-Hakim menyatakan sahih. Artinya barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Sering jadi ucapan ya, demi Allah, demi Rasulullah, itu terlalu perbuatan syirik ya. Bersumpah dengan cara begitu. Banyak orang tuh ya yang mengatakan begitu. Karena yang menentukan bukan Rasul, Allah. Semua itu Allah. Gitu. Aku bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Banyak sering ucapan gitu, hati-hati ya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, la'an ahlifa billahi ka ziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah
lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut selainnya. Ya, ini kata Ibnu Mas'ud ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, bersumpah bohong dengan nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selain Allah. Ya, nauzubillah min zalik ya. Luar biasa. Jadi bersumpah dengan nama Allah bohong juga nggak boleh juga karena ada kafaratnya gitu. Tapi kata Ibnu Mas'ud, kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, aku lebih senang mendengar atau bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah ya daripada bersumpah jujur tapi dengan menyebut nama selain Allah. Jadi bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah nggak apa-apa, ya, lebih baik daripada bersumpah jujur tapi menyebut nama selain Allah. Walaupun itu sebenarnya nggak boleh juga gitu. Tapi itu ya artinya kita bersumpah bohong dengan membawa nama Allah ya dosanya kita kan, dosanya yang berbuat itu, tapi tidak sampai dia syirik. Tapi kalau bersumpah jujur ya benar dia jujur tapi selain kepada Allah bersumpahnya, nah itu syirik malahan gitu, dia lebih besar dosanya. Saudara rahmat Allah, Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu masya Allahu wa sya'a fulanun walakin qulu masya Allahu thumma sya'a fulan. Rawahu Abu Daud dengan atau sanadnya sahih ya. Sanadnya sahih. Artinya janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Ya. Jadi nggak boleh atas kehendak Allah dan, nah itu nggak boleh si fulan. Tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan, itu masih dibenarkan. Jadi kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan, itu kata-kata seperti itu ya. Hadisnya riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Nah, itu nggak boleh ya. Tetapi membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah, kemudian karena si fulan, dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Ya. Saya ulangin ya. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Itu nggak boleh ya. Tetapi membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah, kemudian ya, dengan kata kemudian karena si fulan, dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, itu nggak boleh. Kemudian itu boleh ya. Saudara rahmati Allah. Jadi fawaid dari bab ini ya. Yang pertama tafsir membuat andat atau ya, andat itu sekutu-sekutu ya selain Allah. Itu tidak boleh ya. Yang kedua bahwa ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan syirik akbar. Para sahabat dalam menafsirkannya mencakup pula syirik asgor, syirik kecil. Syirik kecil tadi itu tidak terlihat ya. Jadi ibarat semut hitam berada di batu yang hitam, berada dalam gelap yang malam, gelap gulita. Nggak kelihatan, semut hitam kecil di batu hitam pula ya. Nah itu syirik kecil tuh, hati-hati ya. Kalau syirik besar jelas. Gitu. Makanya ucapan itu harus hati-hati. Makanya kita perlu belajar bagaimana ya mempelajari tauhid ini. Kemudian yang ketiga, bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Yang keempat, bersumpah dengan menyebut nama Allah selain Allah. Apabila benar-benar sumpahnya, maka lebih besar dosanya daripada sumpah bohong palsu. Ya. Jadi bersumpah benar tadi
ya, tapi bersumpah kepada selain Allah. Tapi dia benar gitu. Dia berbohong bersumpah dengan nama Allah. Tapi dia bohong. Masih mending itu daripada dia jujur bersumpah dengan nama selain Allah gitu. Yang kelima, perbedaan antara kata dalam Arab tuh wow ya, dan dengan kata kemudian summa. Jadi dengan summa dalam ucapan itu masih dibenarkan. Kalau wow itu dan tidak boleh. Summa artinya ucapan kemudian ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum. Tentu saja apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum, dan tak lupa pula kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Sekali lagi ya, amalan yang diterima itu 2 syaratnya. Ikhlas dan ittiba. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.